Guys, kalian pernah dengar nggak kata-kata dari orang tua kalian atau dari manapun lah, nabung pangkal kaya? Apakah itu benar bisa terjadi? Gue bakal sharing pendapat gue dan mudah-mudahan gue juga bisa berikan informasi agar kalian tahu bagaimana kalian mengelola uang kalian, lebih tepatnya seperti apa. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Jusya. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, biasanya di channel ini gue bicara tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Hari ini kita ngobrol nyantai tentang sebuah topik, itu nabung pangkal kaya. Ini mungkin sering diomongin, bahkan dari bini gue sendiri, atau mungkin dari orang tua gue, atau mungkin dari mertua gue. Gue sering dengar adalah nabung pangkal kaya. Permasalahan yang paling gampang, contoh real di tahun 2022 ini. Harga minyak goreng tahun lalu itu baru 14.000 per liter. Tapi di awal tahun 2022 ini, harga minyak goreng itu udah naik menjadi 25.000 per liter. Kalau kalian lihat cuma naik 10.000 per liter, cuman itu kenyataannya adalah udah naik lebih dari 75%. Permasalahannya bagi kita yang kerja atau kita yang bisnis, mungkin nggak sih omset kita tiba-tiba langsung naik 75%, atau laba bersih kita juga naik ke 75%, atau gaji lu tiba-tiba naik 75%? Jawabannya agak sulit, bukan? So, menurut gua nabung pangkal kaya itu agak sulit. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi kaya beneran? Menurut gua nabung itu adalah sebuah kebiasaan yang bagus. Kenapa? Karena nabung itu biasanya kita menyisihkan, kita menahan, kita punya pengeluaran dan kita sisihkan sebagian uang untuk kita masukin di bank. Nah, permasalahannya kalau kita masukin di bank, kita biarin begitu aja, kita ngomong deposito, itu bunganya cuma 0,5% per tahun. Dan kalau lu masukin di deposito dengan bank tradisional, itu bunganya cuma 2% per tahun, bunga deposito. Tapi kalau lu masukin bank digital sedikit ya, misalkan seperti Cbank atau Neobank, itu bunganya bisa sampai 5,4% bersih per tahun. Nah, gua akan ambil contoh misalkan apabila lu bisa menghasilkan, lu punya return investasi lu lebih tinggi. Misalkan ambil contoh, lu punya uang 100 juta, tapi kalau return lu cuma 5,4%, 1 tahun kemudian lu cuma dapat 5,4 juta. Tapi misalkan kalau ternyata lu bisa dapat returnnya 12%, ya, itu duit lu bertambah menjadi 12 juta. Jadi 100 juta ditambah lagi returnnya itu 12 juta kalau 12% per tahun. Nah, kenyataannya ada ya investasi yang returnnya itu 12% per tahun. Ambil contoh misalkan gue bikin video di sini, gue investasi di peer-to-peer lending easy cash. Yaitu returnnya kurang lebih 13% sampai 18% per tahun. Yang nggak usah ngapa-ngapain, taruh aja duitnya di situ. Daripada kalian taruh di deposito, tentu punya resikonya sendiri kalau kita taruh di peer-to-peer lending. Nah, kalian juga bisa berinvestasi dimanapun ya. Gua nggak ngomong harus di peer-to-peer lending. Mau di properti boleh, mau misalkan di bisnis juga boleh. Ya kan banyak orang bisa kaya gara-gara bisnis. Hal yang bagus juga, jadi nggak harus berinvestasi ya. Berbisnis juga boleh, ya kan, di properti atau dimanapun. Ya, karena itu semua adalah caranya atau alatnya doang. Tapi kalau kita punya uang hanya kita diemin doang, ya, tapi kita tidak investasikan, uang kita ini hanya akan begini-begini aja. Nah, gue ambil contoh cerita dari bokap gue. Jadi sekitar belasan tahun yang lalu bokap gue beli 2 ruko. Ini di daerah Tangerang. Waktu itu harga per rukonya cuma 100 juta doang. Jadi dia beli 200 juta. Ya. Nah, sekarang harga ruko ini naiknya juga nggak terlalu banyak. Karena pasaran kan mungkin satu ruko udah 3M atau 5M. Nah, ini kebetulan mungkin bokap gua lokasinya kurang bagus. Harga pasaran sekarang itu cuma 1,5 M per ruko. Nah, kalau kita lihat, memang nilai ruko ini dibanding pasaran udah 3M atau 5M tidak terlalu tinggi. Cuman daripada kalian taruh uang 100 juta waktu itu belasan tahun yang lalu, dan kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuma taruh di rekening bank doang, uang itu tidak akan menjadi 1,5 miliar gitu loh. Nah, inilah yang kita ngomong tentang inflasi. Jadi apabila kalian sekarang mulai berinvestasi, ya kan, seperti di properti, ya itu mungkin 10 tahun lagi harga properti
akan berbeda. Satu ruko mungkin udah bisa 5M atau 8M. Mungkin bagi kita sekarang satu ruko 3M aja udah mahal. Tapi mungkin ya 10 tahun lagi satu ruko 5M atau satu ruko 10M itu udah biasa-biasa aja. Karena semua barang itu udah naik. Dan itu udah pasti, nggak mungkin kan kita makan bakso yang 10 tahun yang lalu cuma Rp500 atau Rp1.000 sekarang menjadi tetap Rp500, nggak mungkin kan, pasti udah naik menjadi 12.000, 15.000 yang di abang-abang gitu kan. Nah inilah disebutkan namanya inflasi. Jadi buat kalian yang pekerja, ya kan, bagi kalian yang sudah berbisnis dan menghasilkan uang yang lumayan, mulailah berinvestasi, mulailah menyisihkan uang kalian untuk berinvestasi agar uang kalian semakin besar dan return kalian semakin besar. Kenapa? Jangan sampai uang kita diem aja di bank ya, tapi biarkan uang itu bekerja buat kita dan kita nantinya bisa financial freedom lebih awal. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian karena gua tahu banget di tahun 2002 ini semua barang naik dan kita mulai ngerasa dampaknya. Jadi, mendingan terlambat kita mulai investasi sekarang daripada nanti kalian misal 5 tahun kemudian nanti kalian nggak dapat apa-apa dan uang kalian itu udah nggak bernilai lagi. Kalian mungkin udah ngumpulin uang mungkin 10 juta, 50 juta, tapi ternyata uang itu udah nggak ada artinya. Nggak bisa beli apa-apa lagi. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.